Jemaat Tuhan yang terkasih, Shalom. Sekali lagi Shalom. Semua sehat kok? Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini kita boleh berbakti bersama sebagai ungkapan iman kita karena misi Allah melalui anaknya Yesus Kristus di dunia telah selesai dan akan naik ke surga. Dalam perayaan Tuhan Yesus naik ke surga, kita akan merenungkan firman Tuhan di bawah tema Yesus terangkat, misi terus dikabarkan. Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, hari ini segenap orang Kristen di mana saja memperingati secara khusus hari kenaikan Yesus ke surga, karena merupakan satu rangkaian dari Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, dan Yesus naik ke surga dan akan diutus Roh-Nya yang kudus kepada kita semua. Ini merupakan rangkaian misi Allah di dalam anaknya Yesus Kristus. Tapi seringkali kita hanya lebih cenderung bersemangat untuk merayakan kelahiran, kematian, dan kebangkitan. Sedangkan kenaikan, keturunan, bahkan syukur keturunan Roh Kudus lebih lagi tidak ada semangat. Saya tahu apa pemahaman dan pengertian dari jemaat Tuhan. Dari tahun ke tahun, bukan hanya di sini saja, di mana-mana. Hanya ada perayaan yang penuh kemeriahan itu di Natal dan Paskah. Seandainya kalau hari ini Tuhan Yesus datang, mungkinkah kau yang ada di dalam gereja ini yang diselamatkan? Dan yang ada di rumah-rumah atau di kebun atau di sawah atau di mana saja, mungkinkah mereka juga diselamatkan? Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, ini menjadi waspada bagi kita semua. Semua perjalanan misi Allah dalam anaknya Yesus Kristus adalah menjadi perjalanan penting dalam kehidupan dan pengembaraan iman kita sebagai orang-orang percaya. Setelah Yesus bangkit dari kematian, Ia berulang kali menampakkan diri kepada para murid-Nya untuk meyakinkan mereka bahwa Dia sungguh-sungguh bangkit. Penulis kitab Kisah Para Rasul yaitu Lukas menulisnya dalam Kisah pasal 1 ayat 3. Dan sebagai tanda bahwa tugasnya di dunia telah selesai, telah dikerjakan dengan taat dan setia, Yesus naik ke surga, pergi kepada Allah Bapa. Terkait dengan kenaikan Yesus ke surga, Lukas memberi 3 catatan penting, yaitu yang pertama, dalam ayat 6 hingga ayat 7 ada kepastian tentang pemulihan Israel. Jemaat yang terkasih, saat itu Israel ada dalam derita yang hebat karena dijajah oleh pemerintahan Roma. Para murid berharap Yesus dirikan kerajaan bagi Israel dan juga Yesus jadi raja. Lalu mereka akan dapat jabatan penting memerintah bersama Yesus dan bebas dari penderitaan. Kepada para murid, Yesus tegaskan bahwa kerajaan Allah itu telah diwujudkan Yesus. Yesus mau
buka pikiran dan hati dari bangsa Israel. Bahwa melalui kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya yang mengalahkan kuasa maut, misi itu telah selesai dan kini ia harus kembali kepada Allah untuk bertanggungjawabkan segala yang telah dikerjakannya di tengah dunia ini. Yesus mau sampaikan kepada bangsa Israel, orang-orang Yahudi, bahwa keselamatan dan misi itu tidak terbatas hanya kepada Israel atau bangsa Yahudi, tetapi juga kepada semua suku bangsa. Sehingga pada ayat 8 hingga ayat 10, Tuhan tekankan bahwa dari Samaria, dari Yerusalem sampai ujung bumi, keselamatan misi itu ada bagi semua. Itu hal yang pertama. Dan hal yang kedua, Yesus naik ke surga untuk supaya memastikan tentang penggenapan janji Allah, yakni pencurahan Roh Kudus. Ayat 8 hingga ayat 10. Yesus naik ke surga agar Roh Kudus diutus Allah Bapa ke dunia ini. Artinya bahwa tanpa kenaikan tidak ada Pentakosta. Sehingga maka tadi saya katakan bahwa kita merayakan kemeriahan Jumat Agung, Paskah, tetapi tidak bermaknai akan kenaikan Yesus Kristus. Iman kita pincang. Karena perjalanan yang terjadi yang Tuhan buat adalah merupakan perjalanan yang seutuhnya dari lahir sampai naik ke surga dan juga akan turun dalam Roh yang kudus. Tanpa ada kenaikan, tanpa kita merayakan Yesus naik ke surga, Roh Kudus tidak akan turun. Roh Kudus tidak akan diutus Allah Bapa bagi kita yang masih ada dalam pengembaraan iman di tengah-tengah dunia ini. Karena oleh karunia Roh Kudus gereja ada dan gereja dapat melayani di tengah dunia ini. Maka singkatnya, jelasnya bahwa kalau Yesus tidak naik ke surga, maka gereja pun tidak ada. Karena gereja lahir ketika Roh Kudus turun. Itu nanti kita akan renungkan ketika keturunan Roh Kudus. Para murid akan melanjutkan misi Kristus di dunia ini dengan kekuatan yang bersumber dari Allah, yakni Roh Kudus. Yesus naik ke surga, tetapi dia meninggalkan misi pelayanannya kepada murid-muridnya dan juga kepada kita semua yang adalah orang-orang beriman. Untuk itu dalam bacaan kita, Yesus meminta para murid menanti di Yerusalem sampai Roh Kudus turun. Roh Kudus akan memberi para murid daya, kekuatan, semangat untuk menjadi saksi misi Kristus, mulai dari Yerusalem hingga ke Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan pada ayat 11 ada teguran malaikat, ingatkan para murid agar mereka memperhatikan dunia ini. Memperhatikan dunia ini sebagai medan layang di mana mereka menjadi duta Kristus, menjadi misioner bersaksi di dunia ini. Itu adalah bagian yang kedua, Yesus naik ke surga. Dan bagian yang ketiga adalah kepastian akan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yesus naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita semua. Ketika dia akan datang kembali yang kedua kalinya, dia akan ada dalam penghakiman bersama dengan kita. Dia akan menentukan siapa yang akan ada dalam surga yang adalah tempat yang disiapkan ketika dia naik ke surga. Yesus yang naik ke surga itu akan pasti datang kembali. Kepastian akan kedatangan Yesus yang kedua kali itu disampaikan malaikat. Yesus yang terangkat di surga
meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama ketika kamu melihat Dia naik di surga. Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan, hari di mana Yesus akan datang kembali itu yang disebut dengan akhir zaman. Tanda-tanda akhir zaman itu dijelaskan dalam kitab Wahyu yang disebut dengan kitab Apokaliptik. Apa yang dituliskan dalam kitab Wahyu dan beri peringatan supaya kita berjaga-jaga karena akhir zaman akan datang. Dan tugas dalam penantian akhir zaman itu datang adalah bagaimana kita semua setia menjalankan misi. Menjalankan akan apa yang menjadi tentang Kristus yang telah mati bangkit untuk menyelamatkan sambil menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu apa menjadi esensi atau makna Yesus naik ke surga? Apa makna Yesus naik ke surga bagi kita sebagai orang-orang percaya sehingga harus kita merayakan? Yesus naik ke surga, bukti bahwa surga itu benar-benar ada. Yesus naik ke surga mau membuktikan kepada kita semua yang percaya dan beriman kepada Dia bahwa surga itu benar-benar ada. Surga bukan cerita omong kosong, surga bukan cerita dongeng, tapi kebenaran Injil sebagai sabda Allah, sebagai firman yang diperkatakan Allah. Seperti ketika Allah menciptakan segala sesuatu di dunia, Allah berfirman, Allah berkata, maka semuanya jadi. Demikian juga surga benar-benar ada di dalam firman yang disampaikan kepada kita. Dan kapan Yesus datang kembali untuk bawa kita ke surga? Kita tidak tahu kapan Yesus datang. Dalam Alkitab tidak menjelaskan kapan Tuhan Yesus datang. Dalam Alkitab tidak menjelaskan kapan Tuhan akan datang. Tapi yang kita imani dan kita percayai adalah Yesus yang naik ke surga hari ini itu pasti akan datang kembali. Firman Tuhan yang mengatakan demikian. Bapak, Mama, saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, menurut ilmu pengetahuan bahwa usia dunia, usia bumi kita ini diperkirakan sudah berusia 4,54 miliar tahun. Menurut Alkitab kurang lebih 6.000 sampai 10.000 tahun sejak Adam diciptakan hingga Yesus Kristus. Dari Adam ke Abraham 2.000 tahun. Dari Abraham ke Yesus Kristus lahir 2.000 tahun. Dan dari Yesus hingga kini 2.000 tahun. Dan mungkin di antara kita yang sudah hidup dengan usia 60 sampai 80 tahun, kita yang menikmati hidup ini dan bahkan berulang kali dengar khotbah Yesus naik ke surga dan akan datang kembali. Tapi 60 sampai 80 kali berita tentang kedatangan Yesus itu tidak juga digenapi. Sampai dengan sekarang, kita masih terus menanti akan janji Tuhan bahwa Tuhan akan datang kembali. Lalu dalam penantian ini kita mulai ragu dan bertanya, jangan-jangan surga itu tidak ada. Jangan-jangan Tuhan Yesus itu tidak datang kembali. Jangan-jangan berita firman Tuhan dalam Alkitab itu hanya cerita omong kosong. Bapak, Mama, tidak ada yang kebetulan dicatat dalam Alkitab. Semua yang ditulis, semua yang difirmankan adalah cerita pelayanan, cerita misi Allah dalam kehidupan Yesus Kristus. Yesus lahir, Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus naik ke surga, dan Roh Kudus akan turun. Surga, neraka bukanlah catatan dongeng. Lalu kita mulai buat apa yang senang kalau buat untuk Tuhan. Karena kalau pikir bahwa mungkinkah surga itu ada. Mungkinkah Tuhan Yesus datang akan pilih siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka.
dan Yesus pasti akan datang. Karena itu janji Tuhan. Dan janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Kenapa saya katakan bahwa Yesus akan datang kembali? Dengan waktu yang tidak jelas dan tidak ditulis dalam Alkitab. Coba kita pikirkan tentang kelahiran Yesus. Mesias lahir, Yesus lahir di Bethlehem sebagaimana yang dinubuatkan oleh Yesaya. Yesaya berkata suatu tunas akan keluar dari tunggul Yesaya. Dan nubuat Yesaya ini 700 tahun baru digenapi dalam Yesus. 700 tahun Yesaya bernubuat baru Tuhan Yesus lahir. Artinya bahwa ketika Yesus menjanjikan bahwa dia akan datang kembali itu, kita akan menunggu bertahun-tahun. Seperti ketika Yesaya menubuatkan tentang kelahiran Yesus. Jadi perlu kita imani bahwa janji Tuhan pasti digenapi. Meski rentang waktunya panjang. Nah, apa yang harus kita buat ketika menunggu waktu yang panjang untuk Yesus datang kembali? Tugas kita adalah bagaimana kita tetap percaya kebenaran akan Yesus. Dan juga mengerjakan kebenaran tentang Yesus dalam hidup kita. Dalam menanti kedatangan Yesus yang kedua kalinya, kita diingatkan untuk bagaimana kita menata hidup kita. Menata iman kita. Dan kita pikir bilang Tuhan Yesus masih lama mau datang lalu potong hidup sembarangan. Potong pemalas gereja. Karena potong bilang lama baru Tuhan Yesus datang. Nanti Tuhan Yesus datang baru potong datang ke gereja. Ketika potong sadar mendatang gereja, Tuhan sudah datang dan pintu itu. Bapak Mama saudara-saudari jemaat Tuhan. Kenaikan Yesus menjadi tanda misi pewartaan telah dialihkan dari Yesus kepada kita selaku murid. Maka apa yang harus kita buat ketika menanti kedatangan Tuhan Yesus adalah mari kita menjadi saksi-saksi misi pelayanan. Yohanes Calvin berkata bahwa kenaikan Yesus ke surga merupakan akhir karya Kristus di bumi ini, sekaligus permulaan sejarah pelayanan gereja atau orang percaya yang berlangsung hingga Yesus Kristus datang kembali. Artinya bahwa potong semua yang akan melanjutkan misi Allah di dalam anaknya Yesus Kristus dengan bersaksi tentang kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita rasakan hari demi hari. Sambil tunggu Yesus datang kerjakan tugas kita masing-masing. Jangan potong balia satu dengan yang lain. Potong dia orang lain kalau datang gereja, potong dia pemalas gereja, tapi potong semua potong punya diri. Potong orang lain potong minum mabuk, potong sebenarnya potong punya diri bahwa mungkin potong sudah minum mabuk, tapi potong ada buat dosa-dosa lain. Bapak Mama jemaat Tuhan, buat dunia kenal dan percaya kepada Yesus Kristus dengan kesaksian hidup kita. Bukan hanya membuat orang untuk mengenal dan ada dalam kebenaran Tuhan, tetapi memperkenalkan diri kita, identitas diri kita sebagai orang-orang yang mau bersaksi kepada Tuhan melalui hidup dan persembahan hidup kita. Bersaksi tentang Yesus yang menyelamatkan bukan tugas yang ringan, memang betul. Apalagi ketong yang punya jabatan-jabatan pelayanan di gereja. Pasti ketong sudah tahu bagaimana pergumulan, penderitaan menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Tetapi bersaksi dari kata Yunani yaitu martyreo merupakan akar kata dari kata martir yang artinya mati. Bersaksi berarti siap juga berkorban bahkan mati demi apa yang dipercayai. Maka potong bersaksi melaksanakan misi Allah sampai mungkin potong akan mati. Ada harga yang harus dibayar, derita dan kematian. Namun Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia mengutus Roh-Nya yang kudus, memberi daya kekuatan untuk tetap setia dan bertahan dalam kesukaan hidup. Dalam menjadi saksi-saksi iman di dalam dan di tengah dunia ini. Karena itu Bapak Mama jemaat Tuhan, mari kita terus berdoa
meminta pengurapan kuasa Roh Kudus untuk datang dan hadir dalam hidup kita, dan kita mampu memberitakan Injil dan menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Kenaikan Yesus memastikan ujung akhir hidup kita, yaitu menyediakan tempat bagi saya, Bapak Mama semua yang percaya kepadanya. Suatu waktu nanti Tuhan akan datang dan membawa kita pada surga Bapaknya. Maka tidak sia-sia kita semua, saya dan Bapak Mama yang percaya kepadanya dan setia menjalankan misi kabar Injil keselamatan di dalam Yesus. Untuk itu, hidup kekal di rumah Allah Bapa, itulah upah iman yang kokoh kepada Kristus dan kesetiaan menjalankan misi Kristus yang menyelamatkan kita. Selamat merayakan kenaikan Yesus Kristus, dan biarlah kita semua boleh menjadi misioner-misioner masa kini yang terus bersaksi akan kasih dan setia Tuhan. Tuhan berkati kita dengan firman.